Bagi CPNS yang sudah menerima SK CPNS dan mulai bekerja, nantinya akan menerima gaji setiap bulannya. Nah, sebelum menerima gaji, ada beberapa berkas persyaratan yang harus disiapkan. Apa saja berkasnya? Halo teman-teman, bertemu lagi di KLC Mentor. Berikut saya akan membahas berkas-berkas yang perlu disiapkan untuk persyaratan AMPRA gaji ASN. Yang pertama, SPMT. SPMT atau Surat Pernyataan Menjalankan Tugas dari Instansi Tempat Tugas, di mana surat ini adalah surat yang ditandatangani oleh Kepala Badan Unit Kerja. Dengan diterbitkannya SPMT, maka CPNS sudah bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan unit kerja dan jabatan yang ditentukan. Dokumen ini ditetapkan paling lambat 1 bulan setelah pengangkatan CPNS. Berikut teman-teman contoh dari SPMT. Selanjutnya, dokumen yang kedua adalah SK Penempatan CPNS atau Nota Tugas. SK Penempatan CPNS atau Nota Tugas adalah dokumen dinas yang dibuat oleh pihak intern dari instansi sebagai penyampaian informasi laporan, permintaan, serta tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh CPNS dalam suatu instansi. Surat ini merupakan tahapan setelah penerimaan di mana mereka yang lulus akan ditempatkan di unit kerja yang telah dipilih sebelumnya. Berikut ini adalah contoh SK Penempatan CPNS atau Nota Tugas. Yang ketiga, fotokopi SK Pengangkatan CPNSD, di mana SK 80% yang dilegalisir. Teman-teman, sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, calon pegawai negeri sipil atau CPNS harus menjalani masa percobaan minimal 1 tahun dan paling lama 2 tahun sejak diangkat menjadi CPNS. Dokumen ini diperlukan dalam persyaratan AMPRA gaji ASN karena dokumen ini memuat gaji selama CPNS 80% dari gaji pokok. Berikut adalah contoh SK Pengangkatan CPNSD SK 80%. Berkas yang keempat yang perlu disiapkan adalah KP4 bagi yang menanggung. KP4 atau surat untuk mendapatkan tunjangan keluarga. Dokumen-dokumen yang perlu disiapkan diantaranya: pertama, bagi PNS yang menanggung istri atau suami, melampirkan dokumen surat nikah atau akta menikah. Berikut contohnya. Atau jika sudah bercerai namun anak menjadi tanggungan CPNS, maka perlu melampirkan akta cerai. Berikut contoh dari akta cerai. Berkas selanjutnya adalah akta anak. Jika memiliki anak yang menjadi tanggungan, batas usia pemberian tunjangan anak adalah usia 21 tahun dan belum menikah. Bagi yang masih sekolah atau kuliah, tunjangan anak bisa diberikan sampai dengan usia 25 tahun dengan melampirkan surat keterangan masih sekolah atau kuliah dan harus diperbaharui setiap tahun. Ini adalah contoh dari akta anak. Kelima adalah fotokopi kartu NPWP yang bersangkutan. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak. NPWP biasanya digunakan untuk melakukan transaksi terkait perpajakan. NPWP oleh pegawai negeri sipil digunakan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. PNS menjalankan kewajiban perpajakan, yakni mengantongi NPWP dalam melaporkan SPT pajak penghasilan PPh setiap tahunnya. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh dari NPWP. Yang keenam, fotokopi KTP yang bersangkutan. Itu tanda penduduk adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah,
Ketika PNS mengurus keperluan yang berkaitan dengan administrasi, sudah pasti diutamakan melampirkan KTP sebagai bukti identitas yang sah sebagai penerima gaji. Berikut adalah contoh dari gambar KTP. Yang terakhir adalah fotokopi buku rekening yang bersangkutan dan masih aktif. Biasanya buku rekening ini dibuatkan oleh instansi secara bersamaan dengan para pegawai baru lainnya. Ada juga sebagai instansi yang mewajibkan para PNS membuat sendiri rekening banknya. Jika dibuatkan oleh instansi, CPNS hanya perlu melampirkan KTP dan NPWP untuk pembuatan rekening bank sebagai syarat penerimaan gaji. Berikut adalah contoh dari buku rekening bank. Demikian teman-teman informasi seputar persyaratan amra gaji ASN yang bisa dipersiapkan oleh para CPNS. Salam sehat dan sukses selalu. Sekian dan terima kasih.